tanggap dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan kalah dengan media sosial, kan begitu. Walaupun tidak gampang ya, tapi usaha itu harus dirintis sehingga keberadaan pers betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat melalui smartphone. Di semuanya sudah ada di situ ya. Sudah ada media online, kita sudah bisa melihat televisi, siaran televisi juga melalui handphone ya, melalui smartphone. Layak untuk disiarkan. Nah, sekarang di tengah era digitalisasi, di mana media sosial itu sudah berkembang sedemikian rupa. Halo, jumpa lagi. Yang kesekian kalinya. Ya, yang berikutnya nih, kita masih dengan Bung Kesit sebagai pemerhati perkotaan. Pak, jumpa lagi, Pak. Pak, ini kan tentang pengesahan DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Iya. Nah, ini dari segi pengamat perkotaan, bagaimana pemerhati perkotaan, Pak? Ya, begini ya, dengan akan berubahnya status Jakarta ya, yang tidak lagi menjadi ibu kota negara karena akan pindah ke Kalimantan ya. Dan Jakarta pasti statusnya berubah ya. Tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota ya. Daerah khusus Jakarta gitu ya. Dari RUU kemarin kan kita tahu ada 12 bab ya yang terdiri dari 73 pasal terkait dengan undang-undang DKJ ya, atau rancangan undang-undang DKJ yang akan segera diberlakukan. Kalau kita melihat perubahan yang nantinya bakal terjadi, Jakarta akan seperti apa ke depannya? Kan itu sebenarnya Mas Entot yang akan kita ikuti bersama gitu. Yang jelas bakal ada perubahan-perubahan yang sangat mungkin fundamental kali ya. Kalau selama ini Jakarta menjadi pusat dari seluruh kegiatan di Indonesia, ya mulai dari kegiatan pemerintahan maupun juga kegiatan ekonomi ya, kegiatan bisnisnya. Besok itu ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, ya berarti harus lebih mandiri ya, harus lebih serius menata kotanya sendiri gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kita tahulah bahwa Jakarta itu kan tidak terpisahkan dari pemerintah pusat ya. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat yang juga berdomisili di Jakarta. Jadi beberapa sektor pembangunan ya, entah itu infrastruktur atau kebijakan-kebijakan lainnya, itu kan juga pemerintah pusat ada campur tangan gitu ya, terkait dengan keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara, kan begitu. Nah, nanti setelah pindah ke IKN, ya sudah pasti seperti tadi saya katakan bahwa Jakarta harus lebih mandiri. Ya, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Ya, saya pikir untuk masa transisi sejatinya sih tidak akan menjadi persoalan berarti ya buat Jakarta yang memang secara infrastruktur, kemudian kesiapan sumber daya manusianya, Jakarta menurut saya sudah bisa lah ya untuk memulai itu gitu. Mungkin yang akan terlihat mengejutkan adalah kebiasaan-kebiasaan aja ya, kebiasaan-kebiasaan aja, karena nantinya tidak akan ada kegiatan pemerintahan ya di Jakarta ini begitu. Nah, Pak, kalau PAD di Jakarta kan itu tercampur apa berdiri sendiri PAD-nya? Ya pada saatnya nanti berdiri sendiri lah, kan masing-masing daerah seperti Jakarta juga kan punya. Kan yang sekarang ini Pak? Iya, punya pendapatan asli daerah ya, dan Jakarta kan termasuk yang paling tinggi. Jakarta termasuk tinggi. Itu campur sama. Iya, cuma kan keuntungan dari Jakarta adalah ketika karena menjadi ibu kota negara ya, jadi ada sektor-sektor tertentu yang juga menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah pusat, kan begitu. Rilisan lah ceritanya. Iya, keuntungannya kan di situ. Ya. Tapi nanti kan nggak lagi. Jadi kalau nanti ya walaupun tetap akan ada bantuan dari pemerintah pusat, tapi Jakarta ya pada saatnya nanti harus mengatur dirinya sendiri lebih baik lagi, kan begitu, dengan anggaran yang dimiliki begitu. Nah, Pak, kita mundur sedikit ke belakang. Gubernur mana yang
Bung Kesit bagus selama ini. Iya, dari gubernur ke gubernur gitu pasti punya prestasi lah yang diperlihatkan gitu. Iya, sebenarnya sih kalau kita bicara secara objektif gitu ya, dari setiap gubernur yang satu ke gubernur yang lainnya sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya memang catatan yang menurut saya cukup fenomenal gitu ya. Yang cukup fenomenal memang ketika Gubernur DKI Jakarta itu pada era Pak Sutioso dan Fauzi Bowo ya. Itu ya. Jadi ini lumayan bagus lah pada saat itu ya. Bagaimana Jakarta berkembang sedemikian rupa begitu ya. Di zaman Pak Sutioso misalnya, itu kan mulai dicanangkannya busway ya. Dengan tantangan yang begitu luar biasa ya, handicap yang harus dihadapi itu juga sangat tinggi, tapi bisa dilalui. Bisa berjalan. Ya, dan sekarang kita lihat bagaimana kemudian busway ini menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Iya. Kalau Fauzi Bowo, Pak? Sepanjang pengetahuan saya, beliau saya aktif di olahraga ya. Beliau punya perhatian yang sangat tinggi terhadap perkembangan olahraga di Jakarta. Ya, salah satunya itu ya. Salah satu prestasi yang dicatat oleh Pak Fauzi Bowo. Nah, Pak, sekarang kalau daerah khusus Jakarta ini, Bapak sebagai wartawan senior nih, apa nih dampaknya nih, Pak? Ya, yang pasti nanti kalau kita bicara dari sisi media ya, sama juga sih sebenarnya, artinya ada tantangan yang harus dihadapi ya oleh media. Kalau selama ini kita seperti menjadi sentral dari seluruh pusat pemberitaan gitu ya yang ada karena kan skupnya nasional kalau sudah di Jakarta ya. Jakarta itu kan barometer. Ya. Nah, nanti setelah ibu kota negara pindah ke IKN, ya berarti porsi-porsi pemberitaan nasional harus hadir dari sana gitu kan. Nggak bisa lagi diambil dari Jakarta gitu ya. Karena Jakarta ya sudah terfokus dengan pemerintahan daerahnya saja kan begitu. Tapi tidak bisa lagi kita misalnya nih. Iya, kalau sekarang nih kita masih bisa meliput ke istana, ya kan. Kita punya perwakilan wartawan di masing-masing instansi pemerintah, kementerian ya, mulai Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Departemen Perdagangan misalnya gitu kan, BUMN gitu kan ada gitu. Nah, kalau besok begitu udah pindah, ya kita harus ngirim wartawan ke sana berarti kan gitu. Harus menempatkan wartawan kita di sana gitu untuk bisa meliput, mengcover kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Karena Jakarta sudah ukurannya udah lokal nih. Ya sama seperti daerah-daerah lain seperti Bandung, sekarang ya Semarang, Yogyakarta atau Surabaya atau daerah-daerah lainnya di Sulawesi, Kalimantan begitu atau di Papua. Ceritanya berita lokal bukan berita nasional. Iya, menjadi berita lokal. Gitu. Tapi Jakarta is Jakarta. Jakarta tetaplah Jakarta, kota yang menurut saya akan tetap menjadi perhatian ya. Karena pasti sektor ekonomi menurut saya juga pasti masih akan menjadi perhatian serius di Jakarta ya. Pusat ekonomi saya kira juga masih akan tetap berada di Jakarta. Tapi kan biasanya begini Pak, begitu pindah ke IKN, kementerian pindah ke IKN semua, kan kebanyakan kuenya kan di kementerian di kadang-kadang Pak. Yeah. Misalnya, nah ini kan berkurang porsi Jakarta nih mungkin cuma dari advertising dan apa namanya? Ya kalau itu nanti masing-masing media harus pandai-pandai melakukan akrobat lah. Ya artinya kan jangan kemudian hanya melulu karena kemarin kita sudah terbiasa, sudah mungkin banyak mendapatkan fasilitas gitu ya, lebih mudah gitu kan. Ya besok akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah ketika tantangan itu kita dapatkan, berarti kan kita juga harus bisa mengeksplor. Kita harus bisa memanfaatkan dan memberdayagunakan bagaimana kemudian supaya kita mampu untuk bisa mendapatkan kue-kue iklan lah misalnya seperti itu ya. Bagaimana kita melakukan ya tadi saya katakan akrobat gitu ya, supaya media ini juga terus tumbuh, berkembang dan mampu bersaing. Nah, Pak ngomong-ngomong wartawan nih Pak, kan ada istilahnya UKW, uji kompetensi wartawan. Itu wajib apa enggak sih Pak? UKW sepanjang sepengetahuan saya bukan menjadi sebuah kewajiban.
ya UKW itu kan sebenarnya hanya untuk mengukur kemampuan seseorang ya sebagai wartawan, apakah dia kompeten atau tidak, apakah dia mampu untuk bisa menjadi wartawan yang bisa menjalankan selain aturan-aturan yang terkait dengan pers ya, baik undang-undang maupun kode etik jurnalistik maupun kode perilaku, tapi juga bagaimana seorang wartawan itu memiliki kompetensi dalam membuat karya jurnalistik ya. Jadi itu kalau misalnya kompetensi itu sudah dimiliki, berarti secara tidak langsung wartawan tersebut ya sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Soalnya salah gini Pak, ini standarisasi gimana sih saya membaca berita ini kan kadang-kadang kecampur-campur, ini wartawan beneran apa ini sama bukan. Nah ini apalagi dengan DKJ dengan Jakarta nanti yang mandiri, ya berarti kan harus mempunyai wartawan kan yang benar-benar istilahnya bermutu lah Pak ya. Ya menjadi wartawan yang berkualitas itu sudah menjadi kewajiban ya. Untuk bisa meningkatkan kemampuan seorang wartawan itu sebenarnya kan bukan cuma ikut ujian kompetensi aja enggak gitu, tapi bisa dilakukan lewat saluran-saluran lain. Misalnya sekarang ini kan dunianya sudah digital ya. Sudah era digitalisasi. Artinya wartawan itu juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih gitu, multitasking lah gitu ya. Kalau waktu zaman-zamannya media masih konvensional ya, sebelum era internet hadir, itu kan wartawan ketika melaksanakan tugasnya ya, mencari ya, mengumpulkan, kemudian menulis berita. Ketika kita sudah menulis berita, kan kita punya redaktur. Redaktur yang kemudian melakukan pengeditan ya, supaya berita kita itu kemudian layak untuk disiarkan. Nah sekarang di tengah era digitalisasi, di mana media sosial itu sudah berkembang sedemikian rupa, wartawan dituntut untuk bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar menulis. Ya, media sosial sudah berkembang sedemikian rupa, wartawan ya nggak boleh kalah dengan yang namanya konten kreator. Makanya wartawan harus juga memiliki kemampuan selain mencari, ya, mengumpulkan, mengolah berita, tapi juga harus pandai membuat narasi, harus mampu menguasai teknologi. Sekarang kita sudah dimanjakan oleh teknologi. Dengan smartphone ini aja kita sudah bisa membuat sesuatu yang besar, ya, layaknya seorang konten kreator. Dan ini harus dimiliki oleh wartawan, ya. Apalagi nanti ketika persaingan media semakin bertambah tinggi, dan kemudian tadi kalau kita singgung dengan urusan bagaimana Jakarta nanti ke depannya setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan, berarti kan wartawan-wartawan di Jakarta harus lebih kreatif, ya. Tanpa memiliki kemampuan penguasaan digital, pasti akan tertinggal. Jadi kemampuan menulis, kemampuan membuat narasi itu harus diimbangi dengan kemampuan teknologi, ya, menguasai teknologi. Kalau enggak, ya say goodbye aja deh. Wah, kira-kira begitu. Ini benar Pak. Ini kan zamannya anak-anak now nih, generasi sekarang Pak ya, konten kreator segala macam. Nah, biasanya di Jakarta ini kan banyak sekali SMA-SMA yang favorit Pak. Nah, bisa nggak Bu itu dilatih untuk menjadi wartawan istilahnya, untuk tidak memberitakan yang hoax gitu Pak? Kan banyak sekali kan pelajar sendiri juga nggak tahu yang hoax yang orang. Bisa nggak itu PWI ikut kerjasama? Bisa, sangat bisa. Salah satu tugas dari PWI lah ya, Persatuan Wartawan Indonesia, adalah literasi media. Ya, bagaimana kita memperkenalkan media, khususnya media pers ya, media pers kepada kalangan anak-anak muda, ya, generasi milenial, untuk mengetahui apa sih sebenarnya generasi Z Pak. Iya, generasi Z juga. Apa sih sebenarnya media pers itu? Yang dimaksud dengan pers itu apa gitu. Karena jangan lupa sekarang ini generasi-generasi milenial nih itu udah nggak ada yang baca koran, ya, udah nggak ada yang baca majalah. Semuanya sudah berubah, ya. Mereka hanya bisa melihat melalui gadget, melalui smartphone. Semuanya sudah ada di situ, ya. Sudah ada media online. Kita sudah bisa melihat televisi, siaran televisi juga melalui handphone, ya, melalui smartphone. Kita juga bisa melihat bagaimana aktivitas di media sosial, dari mulai Instagram, Facebook, Twitter, kemudian juga TikTok, begitu ya. Semua ada di situ gitu. Nah,
Ini yang menjadi tugas pers ya, insan-insan pers, kemudian memberikan pemahaman di mana sih letak perbedaan antara media pers dengan media sosial, ya sehingga nanti generasi-generasi muda ini tahu gitu, bisa membedakan. Oh, kalau namanya media pers tuh ketika misalnya kita membuat konten, kita menurunkan berita, ya itu ada tanggung jawab loh yang harus dipikul. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya. Artinya ketika kita menghasilkan atau membuat sebuah produk, itu tidak boleh main-main. Ya, check and balance-nya harus dilakukan kalau itu terkait dengan sebuah pemberitaan. Ya, akurasinya juga harus diperhatikan. Gitu. Tapi kalau di media sosial kan tidak begitu. Ya. Media sosial itu lebih kepada pribadi. Ya, tapi kalau di media pers itu masih ada penanggung jawabnya. Ya, masih ada pemimpin redaksinya. Kalau media sosial kan enggak. Ya. Kita lihat sesuatu nih. Katakanlah lagi jalan, tiba-tiba kita melihat kecelakaan lah misalnya. Persis di depan kita. Ya. Kita ambil inisiatif, kita pegang handphone, kita rekam. Mungkin kalau soal medsos ya, itu sudah cukup sampai di situ. Ya. Mungkin dia akan dia masukkan entah tuh ke Instagram atau ke TikTok lah misalnya. Dia cukup menjelaskan ada tabrakan beruntun di Jalan Sudirman. Antara mobil apa misalnya Anu sama Anu gitu. Ada 4 mobil terlibat di Jalan Sudirman. Udah selesai. Tapi kalau media pers kan nggak boleh begitu. Harus lengkap. Ketika terjadi kecelakaan, oke, sebagai informasi awal, iya bahwa itu ada kecelakaan melibatkan 4 mobil misalnya. Tapi karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan detail kepada masyarakat, kita harus meneruskan informasi itu, melengkapi informasi itu. Penyebabnya apa, ya kan? Asal kecelakaan itu bagaimana? Siapa saja yang terlibat? Sudah ditangani oleh polisi atau belum? Atau misalnya ada korban atau tidak? Itu tugas dari pers gitu ya. Beda dengan medsos dengan netizen ya yang hanya cukup ya sudah merekam, dia kabarkan, oh ada tabrakan, sehingga orang masih berpikir ketika lihat di medsos, oh ada tabrakan tadi di Sudirman, tabrakan beruntun 4 mobil. Ya sudah, selesai. Nggak tahu penyebabnya apa. Nah inilah tugas pers untuk melengkapi informasi itu. Itu menarik Pak. Nanti di DKJ ini Dewan dan Indonesia Jakarta Wajah Baru ini, yang kayak gitu-gitu juga harus tahu ya anak SMA, anak milenial. Harus. Saya pikir itu menjadi kewajiban kita lah ya sebagai saya misalnya gitu kan sebagai insan pers ya harus bisa memberikan penjelasan ya. Kepada masyarakat ya, kepada generasi-generasi muda ya, dengan itu tadi literasi media ya, sehingga mereka betul-betul paham dan mengerti bagaimana fungsi ya, tugas dari atau peran dari pers begitu. Nah Pak, saya sebagai ceritanya sebagai seorang awam, gimana sih bedain ini pers yang benar, yang resmi, ini pers yang nggak resmi atau tidak, ini yang apa gitu ya? Ya biasanya sih sebenarnya cukup sederhana sih ya untuk bisa membedakan mana berita yang betul-betul bisa dipercaya ya bukan hoax ya, mana berita yang memang hanya sekedar berita sensasi atau berita bohong misalnya begitu. Pertama begini, kalau kita mendapatkan berita dari media online ya, untuk bisa mengetahui benar tidaknya berita tersebut ya, sebenarnya hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat siapa penanggung jawab dari media tersebut, siapa pemimpin redaksinya, siapa atau di mana kantornya ya, itu. Tapi kalau kita kemudian mendapatkan sebuah berita, kita penasaran ini siapa sih pengelola dari media ini, kita tidak menemukan jajaran redaksinya, siapa pemimpin redaksinya, siapa penanggung jawabnya, di mana kantornya, ya itu beritanya boleh dipertanyakan. Ya, boleh dipertanyakan dalam arti, boleh jadi ini berita bohong, ini berita abal-abal nih, jangan-jangan kan begitu. Ya. Tapi kalau kita menemukan ada penanggung jawabnya, ada kantornya, nah itu layak untuk kita percaya. Ya soalnya sekarang kan rancu Pak. Iya. Jadi masyarakat memang masih banyak juga yang belum tahu karena puluhan ribu nih media cyber yang bertebaran di Indonesia begitu. Sehingga untuk bisa mengetahui apakah ini betul-betul media yang berbadan hukum pers atau tidak, itu masyarakat kadang-kadang juga nggak mengerti bagaimana membedakannya. Nah yang paling simpel itu tadi,
lihat jajaran redaksinya, siapa penanggung jawabnya, siapa pemretnya, siapa nama wartawannya, di mana kantornya. Nah, terverifikasi media terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak, ya, ada badan hukumnya atau tidak. Nah, itu cukup bisa menjawab sebenarnya. Nah Pak, kalau fungsi Dewan PWI sekarang ini gimana Pak di DKI Pak? Ya, kalau PWI sebenarnya organisasi profesi, ya, dalam hal ini wartawan, ya. Sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian PWI itu menampung wartawan-wartawan yang bertebaran di Jakarta ini untuk mau menjadi anggota, ya. Kita lebih kepada person, ya. Kita lebih kepada person, kita lebih kepada bagaimana meningkatkan kualitas dari wartawan itu sendiri, ya. Ada anggota yang memang secara kualitas dia bagus, karena dia bekerja di media yang memang sudah mapan, ya, sehingga dia sudah banyak mendapatkan ilmu. Tapi tidak sedikit pula anggota atau wartawan-wartawan yang sebenarnya bekerja di media-media yang menengah, ya, yang mungkin masih belum memahami bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi, atau belum memahami apakah dia tahu tentang undang-undang pers, tahu tentang kode etik, tahu tentang kode perilaku, ya, belum tentu. Nah, makanya ketika bergabung dengan PWI, kita akan memberikan itu, kita akan memberikan pemahaman tentang itu, bagaimana memahami undang-undang pers, bagaimana memahami kode etik jurnalistik, bagaimana memahami kode perilaku, termasuk juga bagaimana menjadi wartawan yang profesional, wartawan yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang kita coba lakukan kepada wartawan-wartawan yang memang akan bergabung ke PWI atau anggota-anggota yang sudah bergabung di PWI, gitu. Nah, ini kan persaingan dengan adanya AI Pak, ya, Artificial Intelligence. Ini PWI juga. Ya, itu salah satu bagian yang coba kita jalankan juga, ya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota PWI untuk belajar. Makanya tadi saya katakan belum tentu media-media yang saat ini mungkin posisinya di mediocre lah, ya, di tengah-tengah gitu kan, belum tentu memahami. Mungkin dia tahu, ya, mungkin dia tahu artificial intelligence itu seperti apa gitu. Tapi belum tentu dia menguasai. Ya, bagaimana supaya bisa menguasai? Salah satunya adalah dengan membuat program pelatihan terkait dengan itu. Ya, jadi bukan hanya terkait pelatihan tentang bagaimana memahami undang-undang, pers dan turunannya, tapi juga memahami teknologi yang tadi saya katakan itu, sehingga kualitas dari anggota-anggota PWI ini bisa meningkat. Karena cepat sekali Pak ini. Iya, makanya kita kan nggak bisa kemudian berleha-leha gitu, ya, karena kan kemajuan teknologi ini kan begitu cepat gitu, ya. Kita baru mau mempelajari ini, tiba-tiba udah ada lagi yang baru begitu. Kita belum menguasai proses yang sedang kita jalani, tiba-tiba sudah muncul teknologi yang baru lagi. Jadi memang ini harus betul-betul bisa diikuti gitu, ya. Setiap perkembangan itu harus bisa diikuti. Makanya saya pun kemudian memiliki boleh dikatakan visi lah, ya, bagaimana kemudian menjadikan PWI khususnya Jakarta ini sebagai organisasi yang anggota-anggotanya itu mampu bersaing, ya, di setiap zaman. Keren. Ya, jadi kita nggak boleh tertinggal. Eksistensi update. Iya, eksistensi dari organisasi ini harus tetap kokoh, gitu. Tidak boleh tergilas oleh zaman, begitu. Karena ini Pak, lawannya adalah media sosial dan dunia maya yang nggak jelas Pak. Iya, makanya media sosial itu kan perkembangannya udah sangat dahsyat, ya. Orang sudah mulai melupakan media pers, ya. Bahkan media pers sekarang pemberitaannya itu banyak yang info awalnya dari media sosial, gitu, ya. Jadi inilah yang menjadi tugas berat ke depan, ya, bagi insan pers, untuk kemudian bagaimana pers ini bisa lebih cepat, ya, bisa lebih tanggap dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan kalah dengan media sosial, kan begitu. Walaupun tidak gampang, ya, tapi usaha itu harus dirintis sehingga keberadaan pers betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat. Karena kalau saya melihat dari kacamata awam, bayangan seorang pers itu kan kaku, ya kan Pak. Maksudnya tidak fleksibel
konten-konten kreator yang Iya. ingat Pak. Karena kan salah satunya ada batasan ya. Ada rambu-rambu yang dimiliki oleh pers gitu. Misalnya kita ingin memberikan membuat sebuah pemberitaan, Ya, ya. kan kita harus melakukan check and balance ya, cover both side. Kalau di medsos kan nggak perlu, ya, nggak perlu ada cover both side gitu kan. Tapi ketika seorang wartawan membuat berita yang lengkap ya, kemudian teruji informasinya, itu kan secara tidak langsung sudah memberikan rasa nyaman kepada yang bersangkutan gitu, dibanding dengan media sosial ya, misalnya netizen yang memberikan atau memberitakan atau mengunggah sebuah informasi yang ternyata belum tentu kebenarannya bisa menjadi bumerang buat si netizen itu gitu. Nah ini menarik sekali Pak. Di daerah khusus Jakarta ini masih agak susah nih ngomong daerah khusus Jakarta di DKJ nih. Berarti kan semua nanti kan berubah Pak ya. Iya. KTP kita mungkin berubah kan, logonya kita berubah segala macam mungkin ya. Nah perannya PWI juga gimana nih Pak ke depan nih Pak? Ini kan tantangannya luar biasa, gubernur Pak. Iya. Ya kan? Iya, kan mau pemilihan juga gubernurnya Pak. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi tantangannya sih menurut saya jadi semakin menarik ya. Wih, keren. Karena kan kita tetap bisa direct. Ya. Kontrol sosialnya akan langsung mengena sebenarnya. Ya, akan langsung mengena. Ada campuran aduk Pak ya? Iya, kontrol sosial yang dilakukan oleh media terhadap sebuah kota yang sebenarnya peranannya lebih dipersempit karena sudah tidak menjadi ibu kota negara, itu akan semakin enak gitu. Menurut saya ya, akan lebih leluasa begitu kan, ketimbang atau dibandingkan dengan ketika Jakarta masih menjadi ibu kota negara kan begitu. Jadi ini juga tantangan tersendiri untuk media pada saatnya begitu, gimana kemudian ikut juga berperan serta meningkatkan keberadaan dari kota ini setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Keren. Berarti PWI sudah siap sedia. Harus siap. Baik, Bu Kesit. Ya. Kita akhiri aja bincang-bincang kali ini. Nanti di lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih, Mas Alter. Terima kasih, Bu Kesit. Oke, Sobat Positif Podcast. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami dengan narasumber yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dalam bincang-bincang dengan narasumber yang lain. Positif Podcast, obrolan yang benar.